istri dari masa depan. Mungkin di masa depan nanti Doraemon emang beneran ada dan dijual bebas. Kemarenan di kantor gue lagi rame banget, teman-teman semua pada nontonin mini series di YouTube yang berjudul Sore. Ini udah kayak penyakit sih, menularnya cepet banget. Dari mulai yang satu, nyamber ke yang satunya, nyamber lagi, sampai akhirnya gue sendiri penasaran. Ceritanya kayak gimana sih film Sore itu? Karena gue bukan tipe orang yang suka ngikutin kebiasaan orang lain. Gue bukan followers, gue menimbulkan kebiasaan gue sendiri. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke suatu ruangan yang terlihat seperti ruangan make up dan gue memutuskan untuk nonton. Ya kan orang gak ada yang tahu kalau gue ngikutin mereka. Buat kalian yang sudah nonton kampanye si Tropicana Slim dalam bentuk web series yang berjudul Sore, Istri dari Masa Depan ini, kalian pasti bakal setuju sama apa yang gue omongin nanti. Tapi buat kalian yang belum nonton nih web seriesnya Sore, Istri dari Masa Depan, gue punya 5 alasan kenapa lu gak usah nonton web series ini. Alasan yang pertama adalah web series ini bakal ngebuat lu pengen banget ke Itali. Pengen banget ke Itali gitu. Kenapa buat lu pengen banget ke Itali? Karena memang set lokasi di web series Sore, Istri dari Masa Depan ini mengambil tempat di Itali. Di kota mananya jujur gue gak tahu karena gue belum pernah ke sana. Tapi ini di Itali dan memang pengambilan gambarnya bagus banget, keren banget, kredit tersendiri buat director of fotografinya. Dan semua yang lu lihat di film itu di Itali itu ngerasa kayak buat lu, gue pengen kesana gitu. Dari mulai pemandangannya, dari mulai lokasi si pasangan utamanya lari pagi, dari mulai si pasangan yang lihat sunset, perfect. Alasan kedua kenapa lu nggak usah nonton film ini karena jalan ceritanya yang cukup ngeselin. Jalan cerita cukup ngeselin. Ntar dulu, cut. Gue mikir kenapa jalan ceritanya cukup ngeselin ya? Kenapa gue nulis itu ya? Kenapa jalan ceritanya ngeselin? Karena dari episode pertama kali mulai, lu langsung dibawa masuk ke kehidupannya si Sore dan Joe. Dua pemeran utama yang diperankan oleh Dion Wiyoko dan Tika Bravani ini. Jadi lu langsung kayak merasakan lu ada di antara mereka gitu. Gimana nanti perdebatan yang terjadi antara Joe dan Sore, gimana nanti perselisihan antara pacarnya Joe di masa ini dengan Sore yang datang dari masa depan. Dan itu ngebuat lu kesel. Joe, lu tuh harusnya memperhatikan Sore. Sore, lu tuh harusnya gak boleh begini sama Joe. Intinya, si sutradara sukses ngebuat kita masuk ke dalam ceritanya. Alasan yang ketiga kenapa lu gak usah nonton web series ini adalah karena ini akan membuat lu males ngapa-ngapain. Kenapa males ngapa-ngapain? Karena gue sendiri merasakan itu. Dari gue nonton episode pertama yang cuma 10 atau 12 menitan. Itu gue pikir pas gue ngeklik, oke episode pertama cuma 12 menit, ya udah gue tonton deh. Episode kedua sampai ke 8 yang final dan episode spesial di episode 9-nya besok-besok bisa lah. Ternyata pas gue nonton, kok jalan ceritanya ya tadi gue bilang ngeselin gitu. Dan di ending dari setiap episode di web seriesnya, lu pengen tahu gimana sih kelanjutannya dan itu ngebuat lu malas ngapa-ngapain. Ya ngebuat gua malas ngapa-ngapain dan akhirnya nonton itu terus-terusan sampai habis di episode ke-9. Untungnya gua nonton ini pas udah produksinya selesai. Bayangin teman-teman yang udah nonton dari sejak web series itu berjalan, artinya mereka harus nungguin setiap minggu. Ngebayangin nunggu setiap minggu cerita sekeren itu. Alasan keempat kenapa lu gak usah nonton web series Sore, Istri dari Masa Depan adalah judul ceritanya yang bikin mikir. Kenapa judul cerita yang bikin mikir ini gue jadiin alasan buat lu gak nonton Sore? Karena ini sih sebenarnya khusus buat lu yang malas mikir ya. Karena dari judulnya aja ini udah membuat 3/4 isi dunia ini tertarik. Sore, Istri dari Masa Depan. Pertama kali gue mikir adalah, oke, setnya kejadian di sore hari, senja. Salah.
Terus yang buat gue mikir lagi, istri dari masa depan. Gimana bentuknya istri dari masa depan? Karena gue ngeliat masa depan cuma di film Doraemon. Alasan kelima, kenapa lu nggak usah nonton web series Sore Istri dari Masa Depan adalah karena alurnya susah banget ditebak. Yes, alur dari web series ini emang susah banget untuk ditebak. Jadi gue yang dari episode pertama nebak A, ternyata di episode kedua gue mikir, oh nggak mungkin A, pasti B. Dan ternyata jawabannya adalah C. Banyak banget kejadian-kejadian yang lu mau kayak, ini mah udah biasa, paling ini ketemu ya udah selesai gitu. Ternyata ceritanya nggak seringan itu. Si sutradara dan si penulis cerita yang kebetulan satu orang itu membuat cerita ini, membuat web series ini berjalan begitu menarik. Dan buat lu yang punya kebiasaan untuk menebak ending suatu cerita, nah di sini sih oke lah bisa ketebak di akhir episode 7. Secara finalnya di episode 8 pasti udah dikasih tahu, udah mulai dibuka nih. Begini ceritanya. Tapi dari mulai episode 1 sampai episode 4, 5 dan 6, kemampuan lu untuk menebak akan diragukan di web series ini. Itu dia 5 alasan kenapa lu nggak usah nonton web series Sore Istri dari Masa Depan. Karena si Mas Yandi Lawrence ini yang bertindak sebagai sutradara, penulis cerita juga, editor juga, dan penulis lirik dari original soundtrack web series ini membungkus sebuah mini seri atau web series dengan sangat ciamik menurut gua. Dari mulai awal memperkenalkan siapa pemerannya, dari awal Sore berkenalan dengan si Joe. Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Sampai akhirnya di ending ceritanya dibalik si Joe yang bilang, suami kamu dari masa depan. itu keren banget. Itu ngebuat lu senyum-senyum sendiri, ngebuat lu yang bohong lah kalau lu nggak baper ketika lu nonton web series ini. Jadi kalau lu tetap nekat, lu tetap mau nonton web series Sore Istri dari Masa Depan, terserah lu yang udah nonton abis ngeliat video ini, lu mau nonton lagi, atau lu yang belum nonton, lu malah mau nonton web series Sore Istri dari Masa Depan ini. Gimana sih jalan ceritanya, bener gak sih apa yang dibilang sama Rianu Six? Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi dan silakan ditonton Sore Istri dari Masa Depan. Tapi kalau lu nemuin 5 kejadian yang tadi gua bilang, jangan salahin gua lagi ya, gua udah ngingetin. Oke, itu dia tadi review Gak Penting ala Rianu Six. Gimana mau penting coba dari web series yang bagus banget produksi dalam negeri, dicari 5 alasan kenapa lu gak usah nonton. Akhir-akhirnya malah ngebuat lu penasaran dan lu pengen nonton web series ini. Gak apa-apa, tapi web series ini emang keren banget. Gua gak bohong. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini, dan kalian gak suka, berat banget. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kurang Jago Project. Untuk kalian yang gak suka, gak apa-apa, dislike aja. Jadi kita tahu konten mana yang kalian suka, konten mana yang kalian gak suka, dan kita akan bikin konten yang kalian suka. Yang gak suka juga tetap bikin aja ya, kan channel kita. Oke, buat kalian yang mau request apalagi nih yang mau di-review sama Rianu Six, silakan langsung tulis aja di kolom komentar apa yang mau di-review sama Rianu Six. Boleh TV, boleh movie, boleh web series juga. Silakan tulis, bebas. Kita akan coba review, tapi reviewnya yang nggak penting ala Rianu Six ya. Ketemu lagi di review nggak penting ala Rianu Six selanjutnya. Bye-bye. Lanjut ah.